Halo Sobat Sejarah. Kali ini kita akan menyusuri jejak salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat peradaban Hindu-Buddha di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang meninggalkan warisan luar biasa dalam bentuk candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, Mataram kuno juga mengalami masa-masa kejayaan dan keruntuhan. Mari kita telusuri bersama kisah lengkap, mulai dari awal kemunculannya hingga akhirnya hancur. Mataram kuno, atau dikenal juga sebagai Kerajaan Medang, mulai muncul pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Wangsa Sanjaya, sebuah dinasti yang menguasai bagian tengah Pulau Jawa. Berdasarkan prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, diketahui bahwa pendiri kerajaan ini adalah Raja Sanjaya. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan merupakan salah satu bukti tertulis tertua yang mengungkap keberadaan Mataram kuno. Wangsa Sanjaya merupakan penganut agama Hindu. Dan ini tercermin dalam berbagai peninggalan sejarah berupa candi-candi Hindu di sekitar wilayah kerajaan. Pada masa ini, Mataram kuno mulai berkembang pesat dengan memperluas wilayah kekuasaannya di seluruh Jawa Tengah. Namun, di sisi lain, muncul pula Wangsa Shailendra, yang merupakan dinasti penganut Buddha Mahayana. Wangsa Shailendra dikenal sangat kuat dan akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Mataram kuno. Persaingan antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra menjadi salah satu aspek menarik dalam sejarah Mataram kuno, di mana kedua dinasti ini seringkali bergantian menguasai wilayah kerajaan. Masa kejayaan Mataram kuno dimulai ketika Wangsa Shailendra berhasil mengambil alih kekuasaan dari Wangsa Sanjaya pada akhir abad ke-8 Masehi. Di bawah kepemimpinan Wangsa Shailendra, Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya, terutama dalam hal pembangunan monumental dan penyebaran agama Buddha di Jawa. Pembangunan Candi Borobudur salah satu pencapaian terbesar Wangsa Shailendra. Pembangunan Candi Borobudur dimulai pada abad ke-9 Masehi. Borobudur bukan hanya sebuah candi, tetapi juga sebuah stupa besar yang menjadi simbol dari dunia Buddha. Dibangun dengan ratusan ribu blok batu andesit, Borobudur berdiri megah dengan arsitektur yang rumit dan penuh makna filosofis. Relief-relief di Borobudur menggambarkan kehidupan Buddha dan ajaran-ajarannya, menjadikan candi ini sebagai salah satu pusat ziarah bagi umat Buddha. Wangsa Shailendra juga memperkuat kekuasaan Mataram kuno melalui ekspansi wilayah dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Wilayah kekuasaan Mataram kuno pada masa ini mencakup sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Wangsa Shailendra menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya di Asia Tenggara dan India, yang memperkuat posisi Mataram kuno sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan tersebut. Hubungan ini juga membawa pengaruh budaya dan agama dari luar, yang semakin memperkaya kehidupan spiritual dan budaya di Mataram kuno. Pada masa yang hampir bersamaan dengan pembangunan Borobudur, Wangsa Shailendra juga mendirikan Candi Prambanan, sebuah kompleks candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pembangunan Prambanan merupakan upaya untuk menegaskan kembali kekuasaan Hindu di wilayah tersebut, meskipun diprakarsai oleh dinasti Buddha. Prambanan dikenal dengan arsitekturnya yang elegan dan kompleks, serta relief yang menggambarkan kisah Ramayana.
Meski Wangsa Shailendra membawa Mataram kuno ke puncak kejayaan, persaingan dengan Wangsa Sanjaya tetap berlangsung. Persaingan ini terkadang memicu konflik terbuka, namun juga melahirkan kerjasama yang unik antara kedua dinasti. Pengaruh politik dan pernikahan memperkuat posisi kedua dinasti. Keduanya seringkali mengadakan pernikahan antar keluarga kerajaan. Salah satu contoh penting adalah pernikahan antara Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya dan Pramudawardhani, putri dari Wangsa Shailendra. Pernikahan ini mencerminkan usaha untuk menyatukan kedua dinasti yang berbeda agama dan menciptakan kestabilan politik di wilayah tersebut. Namun, setelah kematian Pramudawardhani, persaingan antara Wangsa Sanjaya dan Shailendra kembali memanas. Rakai Pikatan, yang merupakan penguasa kuat dari Wangsa Sanjaya, berhasil mengusir Wangsa Shailendra dari wilayah Jawa Tengah dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya mengalami masa keemasan yang ditandai dengan pembangunan berbagai candi Hindu di Jawa Tengah. Salah satu yang paling terkenal adalah Candi Ratu Boko, yang diduga sebagai kompleks istana daripada candi keagamaan. Selain itu, Wangsa Sanjaya juga memperluas pengaruhnya ke wilayah Jawa Timur, membuka jalan bagi munculnya kerajaan-kerajaan besar di wilayah tersebut pada masa yang akan datang. Pada masa ini, Mataram kuno menjadi pusat kebudayaan Hindu yang besar, dengan pengaruh yang meluas ke seluruh Jawa. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan Hindu di India juga semakin erat, yang membawa pengaruh seni, sastra, dan agama Hindu yang lebih mendalam ke dalam masyarakat Jawa. Seperti semua kerajaan besar, Mataram kuno juga akhirnya mengalami kemunduran. Keruntuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, mulai dari bencana alam hingga konflik internal dan tekanan dari luar. Bencana alam salah satu faktor utama yang diyakini menyebabkan keruntuhan Mataram kuno, terutama letusan gunung berapi. Letusan Gunung Merapi yang dahsyat pada abad ke-10 diyakini telah menyebabkan kerusakan besar di wilayah pusat kerajaan di Jawa Tengah. Abu vulkanik dan aliran lahar dari letusan ini menghancurkan ladang-ladang pertanian, mengakibatkan kelaparan, dan memaksa penduduk untuk meninggalkan wilayah tersebut. Akhirnya pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, pendiri Wangsa Isyana. Perpindahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Wangsa Sanjaya di Jawa Tengah dan munculnya era baru di Jawa Timur. Empu Sindok mendirikan dinasti baru yang dikenal sebagai Wangsa Isyana dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Tamulang dan kemudian ke Watugaluh, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Timur. Perpindahan ini menandai berakhirnya era Mataram kuno di Jawa Tengah dan awal dari era baru di wilayah Timur Jawa. Keruntuhan Mataram kuno juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ekonomi. Perpindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur mencerminkan pergeseran kekuatan politik dan ekonomi di Nusantara. Wilayah Jawa Timur lebih dekat dengan jalur perdagangan internasional, sehingga memberikan keuntungan strategis dalam mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya. Namun, perpindahan ini juga menyebabkan melemahnya kontrol kerajaan atas wilayah-wilayah di Jawa Tengah, yang memungkinkan munculnya kekuatan-kekuatan lokal yang mulai memberontak dan memisahkan diri dari Mataram kuno. Konflik internal antara berbagai kelompok bangsawan dan perebutan kekuasaan juga mempercepat proses keruntuhan kerajaan. Tekanan dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan di sekitar Jawa Timur, juga memainkan peran penting dalam keruntuhan Mataram kuno.
Kerajaan-kerajaan seperti Bali, Kediri, dan Sriwijaya mulai memperluas pengaruhnya di wilayah Jawa, yang menyebabkan terjadinya pergesekan dan konflik dengan Mataram kuno. Perang dan konflik dengan kerajaan-kerajaan ini melemahkan Mataram kuno, baik dari segi militer maupun ekonomi. Pada akhirnya, kerajaan ini tidak mampu lagi mempertahankan wilayah kekuasaannya yang luas dan harus menghadapi keruntuhan secara perlahan. Mataram kuno secara resmi berakhir ketika kekuasaan kerajaan benar-benar melemah dan pusat pemerintahan berpindah ke Jawa Timur. Meski begitu, jejak-jejak kebesaran Mataram kuno tetap ada, terutama melalui peninggalan-peninggalan candi seperti Borobudur dan Prambanan, serta prasasti-prasasti yang tersebar di seluruh Jawa. Empu Sendok dan keturunannya melanjutkan dinasti baru di Jawa Timur, yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Dengan demikian, meskipun Mataram kuno hancur, warisan budaya dan spiritualnya tetap hidup dan mempengaruhi perkembangan sejarah di Nusantara. Sejarah Mataram kuno adalah kisah tentang kemunculan, kejayaan, dan keruntuhan sebuah kerajaan yang memainkan peran penting dalam sejarah Jawa dan Nusantara. Dari Wangsa Sanjaya yang membangun fondasi kerajaan, hingga Wangsa Shailendra yang membawa Mataram kuno ke puncak kejayaannya, hingga akhirnya runtuh karena berbagai faktor internal dan eksternal. Warisan Mataram kuno, terutama melalui candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan, masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Warisan ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya dan spiritual yang diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Indonesia dan menghargai warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita.